Assalamualaikum, Bu Ade. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Kami dari kelompok ini akan menjelaskan tentang soal 3 UAS genap tahun 2018 dan 2019. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Valerianus Fredrian Hadinata dengan NIM 2024 7007. Saya Hifa Ramadhani dengan NIM 2024-720. Saya Naira Hoirunisa dengan NIM 2024-722. Saya Jundi Hikmatullah Ahmad dari 24-724. Saya Riki Arden Wijaya dengan NIM 2024-731. Masuk ke nomor 1. Nah, jadi yang diminta nomor 1 itu kita menghitung jumlah unit barang yang terjual pada bulan Mei dan juga berapakah total nilai penjualannya. Nah, untuk mengetahui jumlah unit barang yang terjual pada bulan Mei, boleh digeser. Nah, pas. Nah, ya, pas. Jadi yang pertama, untuk mengetahui unit sold-nya itu, kita harus mencari beginning inventory-nya. Nah, di soal beginning inventory-nya itu terdapat 100 unit, yaitu di poin ketiga, dan juga ditambah dengan total yang diproduksi pada bulan Mei, yaitu 800, yang ada di poin kedua, dan juga ending inventory-nya itu 150 ada di poin ketiga. Nah, jadi untuk mencari unit sold-nya itu beginning inventory ditambah produce dan dikurang ending inventory, yaitu 100 ditambah 800 dikurang 150 dan unit sold-nya itu 750. Nah, dan berapakah total nilai penjualannya? Nah, nilai total penjualannya itu 80 apa namanya? Selling price itu 80 diketahui dari poin 4 dikali dengan unit sold 750 dan juga ketemu total revenue-nya itu 60.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung variable cost. Nah, variable cost di sini itu 60.000 dikurang, nah apa namanya, untuk mencari variable cost itu kita tuh harus tahu CM-nya dulu. Nah, karena di soal apa namanya CM rasio yang diketahui CM rasionya, maka kita masukin rumusnya aja langsung. Jadi rumus CM rasionya ini contribution margin dibagi sales. Nah, karena diketahui di soal itu CM rasionya itu 40% sama dengan contribution margin dibagi 60.000 gitu total penjualannya. Jadi contribution marginnya itu 24.000. 24.000 itu dari mana? Dari 60.000 dikali 40%. Nah, masukin ke sini yaitu total penjualan dikurang sama 24.000, yaitu hasilnya 36.000 untuk variable cost-nya. Nah, itu ketemu variable cost-nya. Nah, yang kedua, poin kedua itu kita menghitung net operating income-nya. Nah, untuk menghitung net operating income-nya itu dari sales dikurang variable cost dikurang sama fixed cost. Nah, sales-nya itu tadi kan kita cari yaitu 60.000 dan juga variable cost-nya itu 36.000. 36.000 tadi yang udah dijelasin itu 60.000 dikurang sama 24.000. Nah, dan juga dikurang fixed cost. Nah, fixed cost-nya ini diketahui di poin kelima, yaitu total biaya tetapnya 15.000. Nah, jadi ketemu net operating income-nya itu 9.000. Selanjutnya di nomor 3 kita diminta untuk menghitung break even point in unit dan break even sales pada bulan Mei 2015. Nah, di sini pertama kita akan cari BEP in unit dulu, di mana rumusnya itu fixed expense dibagi contribution margin. Fixed expense ini udah diketahui di soal, yaitu 15.000, dan contribution marginnya itu seperti yang udah dihitung di atas, itu ada 32. Lalu 15.000 dibagi 32 hasilnya 468,75 atau jika dibulatkan itu 469. Lalu kita menghitung BEP in dolar, rumusnya masih sama fixed expense, namun bedanya itu ada di contribution margin rasio. Kita pakainya yang rasio. Jadi 15.000 dibagi 40%. Dapatnya 37.500. Lalu di nomor 4 kita itu diminta bila target laba sudah menjadi keputusan manajemen yaitu sebesar 60.000 USD
sebelum pajak, maka berapa unit produk yang harus dijual oleh manajemen untuk mencapai laba tersebut. Di sini pertama kita harus cari target profit before tax-nya dulu. Target profit before tax-nya udah diketahui di soal 60.000. Lalu kita cari target profit in unitnya, di mana rumusnya itu before tax ditambah fixed expense dibagi contribution margin per unitnya. 60.000 ini udah diketahui di soal, ditambah 15.000 juga udah diketahui soal, dan dibagi 32. Hasilnya itu adalah 2.343,75 atau jika dibulatkan itu 2.344. Selanjutnya kita cari target profit in dolar, yaitu rumusnya before tax ditambah fixed expense dibagi contribution margin ratio, yang dimana 60.000 ditambah 15.000 lalu dibagi 40%, hasilnya adalah 187.500. Ya, lanjut ke nomor 5. Pertanyaan buat nomor 5 itu kan, bila target laba sudah menjadi keputusan manajemen yaitu sebesar 15% dari penjualan sebelum pajak, maka berapa unit produk yang harus dijual oleh manajemen untuk mencapai laba tersebut? Nah, kan rumus sales itu kan profit tambah fixed cost tambah variable cost. Jadi saya pakai asumsi kalau salesnya itu X sama dengan 0,15X ditambah 15.000 ditambah 0,60X. Nah, jadi kan 0,75X ditambah 15.000. Lalu X dikurang 0,75X itu kan hasilnya 0,25X. Lalu 0,25X dibagi sama dengan 15.000. Jadi X itu kita ketahui X sama dengan 15.000 dibagi 0,25, hasilnya 60.000. Nah, lalu kan itu kan target laba kita, lalu dibagi sama harga jualnya, yaitu $80, hasilnya itu 750 unit. Nah, sekarang kita untuk mengetahui soal nomor 6, yaitu yang diminta hitunglah degree of operating leverage bulan Mei 2019. Jadi di sini itu rumusnya DOL sama dengan CM dibagi NOI. Kalau kita udah diketahuin kan CM-nya itu 24.000, terus dibagi sama NOI-nya itu 9.000. 9.000 itu kita dapat dari sini yang nomor 2. Jadi hasilnya itu 2,67. Terus sekarang kita untuk mencari soal nomor 7 yang diminta itu dengan adanya kondisi pinjaman dari pihak ketiga yaitu bank, maka diharapkan manajemen mendapatkan pinjaman dengan total DOL meningkat menjadi 2 kali, sehingga dengan target penjualan meningkat sebesar 200%, maka diharapkan target laba mengalami kenaikan menjadi berapa persen. Nah, itu jadi kita karena dia minta itu 2 kali sama berarti itu kan karena itu penjualannya meningkat 200%, terus meningkatnya menjadi 2 kali. Berarti kita kali aja 2 kali 200%, hasilnya 400%. Jadi kesimpulannya jika sales naik 200%, maka income-nya naik sebesar 400%. Oke, selanjutnya yaitu nomor 8 ya. Nomor 8 tuh kita tuh disuruh nyari return on investment-nya pada bulan Mei 2019. Nah, return on investment itu rumusnya yaitu NOI dibagi sama average operating asset. Seperti yang sudah diketahui tadi atau dihitung tadi, NOI-nya itu 9.000 dan average operating asset-nya itu udah diketahui di soal ya. Jadi senilai 65.000. Jadi 9.000 dibagi 65.000 hasilnya 13,85%. Terus yang ke nomor 9. Nomor 9 tuh kita disuruh nyari residual income pada bulan Mei 2019. Jadi itu RI-nya tuh
rumusnya tuh NOI dikurang sama average operating asset dikali required return. Seperti yang sudah diketahui tadi, NOI-nya itu 9.000 dikurang sama average operating assetnya 65.000 dan required return-nya sudah diketahui di soal sebesar 12%, sorry. Dan hasilnya 9.000 dikurang 7.800, hasilnya 1.200. Mungkin itu sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.